Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang mengatakan saya Nopal Abdullah dan saya Akbar Ardiansyah. Pada materi kita kali ini kita akan membahas yang namanya security. Dimana yang kita ketahui security sendiri biasanya bertugas untuk menjaga keamanan. Dalam konteks materi ini, security ini berfungsi untuk menjaga data atau keamanan pada database database peserta database. Lalu langsung masuk ke materinya. Pertama akan dibacakan oleh Akbar. Di slide ini membahas tentang jenis-jenis ancaman keamanan di sistem informasi. Untuk yang pertama itu adalah interception atau penyadapan. Interception ini terjadi ketika pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses data atau komunikasi yang seharusnya bersifat rahasia. Ini termasuk penyadapan email, pencurian data melalui jaringan, atau mengintip komunikasi digital, misalnya lewat wifi publik. Yang kedua ada interruption atau gangguan. Interruption ini berarti mengganggu atau menghentikan layanan sistem, seperti memutus jaringan, menghentikan akses server, atau menyerang sistem agar tidak bisa diakses. Dan ini juga dikenal sebagai yang namanya denial of service. Yang ketiga ada modification atau perubahan izin tidak sah. Ini terjadi ketika pihak yang tidak berwenang mengubah isi data atau pesan selama proses pengiriman atau penyimpanan. Tujuannya bisa untuk merusak, menipu, atau mengambil keuntungan. Berapa slide tuh tempatnya? Yang keempat adalah fabrication. 24 bagi. Jadi fabrication ini adalah ketika seseorang membuat data atau aktivitas palsu di dalam sebuah sistem seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Contohnya adalah email palsu atau yang biasa dikenal itu phishing, lalu transaksi palsu dan akun pengguna palsu. Teguh tadi. Untuk di slide 3 ini membahas cara kerja keamanan dalam sistem Sendiri. yang disebut Globus, yang biasanya digunakan untuk kerjasama antar komputer dari tempat-tempat berbeda. Misalnya kerjasama antar kampus, perusahaan, atau institusi. Dan cara kerja yang pertama yaitu adalah lingkungan terdiri dari beberapa domain administratif. Sistem ini terdiri dari banyak wilayah atau area yang dikelola oleh pihak yang berbeda. Setiap area ini punya aturan sendiri soal keamanan, seperti siapa yang boleh mengakses dan bagaimana cara mengaksesnya. Yang kedua yaitu operasi lokal ini hanya tunduk pada kebijakan keamanan domain lokal. Jadi kalau melakukan sesuatu hanya dalam satu area, misalnya hanya di satu komputer saja atau di satu server, maka kamu hanya perlu mengikuti aturan di komputer yang itu saja atau server yang itu saja. Untuk yang ketiga, operasi global mengharuskan pemrakarsa atau seseorang ini diketahui dan dikenal di setiap domain tempat operasi dilakukan. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu yang melibatkan banyak area sekaligus, kita harus dikenali atau diakui identitasnya di Udah loh ya, setiap itu tuh di server udah itu. aja nanti. Jadi Nggak tiap penutup wilayah gitu. harus tahu siapa kamu sebelum siapa Udah, kamu oh. sebelum kamu bisa melakukan operasi di sana.
Selanjutnya keempat, operasi antara entitas dalam domain yang berbeda itu memerlukan autentikasi timbal balik. Jika dua entitas ini, misalnya dua komputer atau sistem dari domain atau domain yang berbeda, ingin berkomunikasi atau bekerja sama, keduanya harus melakukan mutual authentication. Artinya masing-masing harus membuktikan identitasnya satu sama lain secara timbal balik. Yang kelima, autentikasi global ini menggantikan autentikasi lokal. Sistem ini menggunakan autentikasi global, artinya Anda cukup satu kali login ke sistem pusat dan Anda bisa mengakses berbagai layanan tanpa perlu login ulang di setiap tempat. Yang keenam, pengendalian akses ke sumber daya hanya tunduk pada keamanan lokal. Di sini walaupun autentikasi dilakukan secara global, hak akses ke sumber daya tertentu masih diatur oleh keamanan lokal. Yang artinya sistem lokal tetap menentukan apakah Anda boleh mengakses sumber dayanya atau tidak. Yang ketujuh, penjelasannya yaitu di sini pengguna bisa memberikan atau mendelegasikan hak akses tertentu ke proses lain. Misalnya aplikasi atau skrip agar proses itu bisa bertindak atas nama pengguna. Berikutnya yang kedelapan, kelompok proses dalam domain yang sama dapat berbagi kredensial. Jadi jika beberapa proses atau aplikasi berjalan dalam domain yang sama, mereka bisa berbagi kredensial agar bisa bekerja sama lebih efisien. Lalu untuk materi yang ini, di mana di sini menjelaskan tentang digital signature, di mana di sini menunjukkan proses dan penandatanganan digital menggunakan kriptografi uji publik. Lalu di sini masih tetap di topik yang sama yaitu digital signature. Cuma di sini menggunakan ilustrasi penandatanganan digital menggunakan message badges. Lalu masuk ke pembahasan secure dan secret server, di mana di sini mengilustrasikan pembagian tanda tangan rahasia pada server-server yang Ini nggak usah diverifikasi. videoin ya. Masuk ke materi Kerberos. Di sini gambar ini menunjukkan proses autentikasi dalam Kerberos. Lalu ada lanjutannya, di mana di gambar ini adalah pembentukan saluran aman menggunakan Kerberos. Lalu di gambaran ini menjelaskan model umum pengendalian akses ke objek. Untuk akses kontrol matrix ini, di mana di sini digambar dijelaskan penggunaan akses control list atau ACLS. Menjelaskan tentang penggunaan capabilities. Masuk ke protection domain. Di protection domain ini menjelaskan tentang organisasi hierarkis domain proteksi sebagai grup pengguna, di mana di sini menyediakan batasan akses berdasarkan domain pengguna. Setiap domain mendefinisikan hak-hak yang tersedia. Lalu ada firewall, di mana di gambar ini adalah implementasi umum dari firewall, di mana firewall bertindak sebagai penghalang Udah selesai loh. antara jaringan internal dan eksternal. Lalu di sini ada protective detail, di mana di sini digambarkan organisasi sandbox Java, di mana sandbox digunakan untuk menjalankan proses berisiko dalam lingkungan terbatas. Lalu
target. Yang kedua sama saja, cuma di sini ada sandbox dan playground. Karena A itu menandakan sandbox dan B adalah playground. Lalu di sini ada gambar referensi objek Java sebagai capabilities. Masih di topik yang sama, cuma di sini menggunakan prinsip introspeksi start, dimana digunakan untuk memeriksa siapa yang memanggil metode itu dan memverifikasi apakah mereka memiliki hak yang sesuai. Lalu ada case establishment, dimana di sini prinsip pertukaran kunci wifi dan NAS. Dua pihak yang menghasilkan kunci bersama secara aman melalui saluran tidak aman tanpa pernah mengirim kunci secara eksplisit. Lalu ada key distribution. Di sini distribusi kunci secara religius melibatkan pihak ketiga terpercaya untuk memberikan kunci kepada dua pihak yang ingin berkomunikasi. Lalu di yang kedua mengandalkan instruksi kunci publik untuk mendistribusikan kunci secara aman. Lalu ada secure group management, di mana proses ini dapat menerima anggota baru dalam grup secara aman, menjamin bahwa hanya entitas yang sah yang dapat bergabung ke dalam grup dengan langkah-langkah autentikasi dan enkripsi. Lalu di sini ada capabilities and attribute sertifikat, di mana capability dalam sistem Amoeba atau capability adalah token yang memberikan hak akses tertentu dan dapat dibawa. Lalu di sini ada pembuatan capability terbatas dari capability pemilik, di mana memungkinkan pembatasan hak akses saat capability diturunkan ke pihak lain. Lalu di sini ada delegation, di mana struktur umum proxy untuk delegasi. Proxy digunakan sebagai perantara untuk memberikan hak akses tertentu dari pemilik ke entitas baru. Lalu ada delegasi yang kedua, di mana menjelaskan penggunaan proxy untuk mendelegasikan dan memberikan kepemilikan hak akses. Ini secure group management. Jadi kan itu ada objek di mana P sama Q kan? Ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah gimana? Ini kan timbul pertanyaan ini manipulasi security benar ya? Waktu pengaplikasian di dalam di lapangannya gimana ya, bro? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Nama saya Wisnu Mulyana. Tadi pertanyaannya bagaimana penerapannya di lapangannya? Iya. Contohnya begini, ketika kita Zoom, itu kan sebelum kita masuk ke Zoom ada proses yang dimana dosen memberikan sebuah kunci atau ID. Nah, itu sama ketika kita login ke Zoom, kita sebagai mahasiswa login ke Zoom, kita harus memasukkan ID tersebut agar bisa masuk ke Zoom atau room dari dosen tersebut. Kurang lebih sih apa namanya? Penerapannya begitu. Terima kasih. Dimana P ini artinya pengelola grup atau pembuat lah istilah, pembuat room misalnya. Kalau Q-nya itu anggota baru atau mahasiswa yang akan masuk ke Zoom tadi. Oh gitu analogi. Ya, analogi. Cuman ada K itu variabel ininya mungkin ya. Iya, kayak ID card itunya ID atau apa sih linknya biasanya? Iya. Ada ID, ada nomornya. Ya kurang lebih itu. Oke, cukup Nopal, makasih. Udah. Minimal satu kan yang nanya. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.